Timnas Indonesia harus segera move on dari Bahrain dan wajib meraih poin maksimal di China demi menjaga kans lolos ke Piala Dunia 2026. Lalu akankah bayang-bayang kekecewaan di Bahrain masih akan menghantui para pemain saat melawan China? Kita akan membahasnya dengan mantan pelatih Timnas Indonesia, Neil Maizar. Selamat malam, apa kabar Coach Neil? Selamat malam Bang, kabar baik. Baik, Coach, jadi apakah dalam 4 hari ini itu bisa mengembalikan motivasi atau mental pemain yang terpuruk setelah 3 poin kita dibegal di Bahrain? Kalau saya lihat ya, tim ini kan tim yang luar biasa secara mental ini. Dan kebetulan 90% atau 80% pemain ini kan udah pernah bermain di luar negeri dan rata-rata di luar negeri dan punya experience yang sangat luar biasa. Dan saya sebagai seorang pelatih yang punya pengalaman dan pernah menghandle tim yang ada pemain asing misalnya dan ada juga pemain yang dari luar, ini pastikan cepat mereka melupakan untuk pertandingan lawan Bahrain. Karena prinsipnya orang pemain yang profesional itu, apalagi STY, dia akan memberikan semacam statement pertandingan itu udah berakhir dan kita tetap melawan Cina, lembaran baru, bagaimana kita konsentrasi, fokus, seperti yang dibilang dengan Pak Sumarji tadi, kita lupakan itu dan kita perang, kita ambil 3 poin. Dan saya yakin mental pemain Indonesia saat ini sangat luar biasa dan saya harap ini terlupakan dan secara permainan mereka tidak kalah. Cuma dia kecewa aja, tapi kecewanya kan tidak terlalu didiamkan, dilarut-larutkan kan enggak. Ya, sekali lagi ini dihilangkan dan ini tetap fokus dan saya yakin Bang, ini pasti bisa melupakan dan mulai mereka mendarat di Chengdu di Cina itu. Ya. Saya yakin mereka sudah melupakan itu karena itu hanya histori dan akan tetap melawan Cina dan mereka akan memetik dan berkeinginan untuk memetik 3 poin. Itu yang saya bilang. Baik, tapi wasit untuk laga China versus Indonesia ini kan juga berasal dari Timur Tengah ya. Bagaimana Coach melihat hal ini Coach? Jadi begini Bang, kita ini jangan memikirkan wasit lagi. Saya pikir untuk timnas Indonesia ini teman-teman secara tim timnya player atau coaches atau manajemen tidak perlu memikirkan wasit. Walaupun wasit itu sebelumnya ada masalah dan kita mendapat masalah di pertandingan Bahrain. Buat saya sebagai pelatih sepak bola dan sebagai orang yang memegang kendali, menurut saya STY pasti bilang kamu jangan memikirkan wasit. Yang dipikirkan adalah bagaimana menerapkan taktikal strategi yang diterapkan oleh head coach, oleh Sintayong untuk menjalankan, mengaplikasikan di pertandingan itu melalui game plan sebelum pertandingan yang dilakukan oleh STY. Itu yang penting. Kalau kita memikirkan wasit, nanti kita diganggu wasit, nanti wasit tidak berpihak kepada kita, energi kita habis Bang, jadi nggak ada gunanya. Jadi, tapi saya pikir STY pasti sudah membilang itu dan sudah membicarakan ke seluruh pemain bahwa kita fokus, kita konsentrasi untuk menatap pertandingan bagaimana kita memetik kemenangan dari target yang kita inginkan. Itu. Oke, jadi walaupun wasit asal Timur Tengah nanti ini yang memimpin laga China versus Indonesia dikenal kontroversial, gampang mengeluarkan kartu begitu ya, itu tidak usah dipikirkan ya Coach Neil, yang penting tetap fokus sampai laga berakhir seperti itu ya. Iya, nggak usah dipikirkan, kan itu menghabiskan energi dia. Yang nggak mungkin yang akan tadi kita pikirkan, belum tentu dia akan memihak tuan rumah juga. Dan belum tentu dia akan akan menghancurkan tim kita dengan tindakan dia, dengan perbuatan kita. Walaupun kemarin secara tidak langsung wasit ini tidak fair play, dari 6 menit menjadi 9 menit tidak menggunakan VAR gitu kan. Jadi menurut saya ya kita jalanin aja, kita fokus, kita kerja keras dari menit awal sampai menit akhir sampai injury time dan menjalankan strategi yang dilakukan oleh Coach Sintayong
di lapang dengan sungguh-sungguh, dengan fighting spirit, dengan lambang dada Garuda di dada, ya kita perang untuk Baik, memetik kemenangan poin 3, baik. gitu Bang. Apa yang perlu diantisipasi dari permainan China, Coach Neil, yang sebelumnya dibantai oleh Australia? Ya, kita tidak boleh menganggap Cina ini lebih jelek daripada kita atau tim terlemah di grup ini walaupun dia baru dapat nilai poin 1. Kalau menurut saya bagaimana pemain konsentrasi di menit-menit awal juga di menit-menit akhir. Karena gol yang tercipta di akhir pertandingan itu kan di 99. Kalau seandainya sedikit kita lebih fokus, lebih konsentrasi, terutama dalam penjagaan pemain, saya pikir juga kita bisa menggagalkan peluang yang dilakukan Bahrain. Karena 2 gol itu kan artinya gol itu tercipta ketika bola mati, set piece. Ketika Ya. itu, apa yang harus dilakukan oleh pemain belakang hanya fokus dan konsentrasi, jangan kehilangan penjagaan. Itu yang menurut saya kenapa gol tercipta di luar wasit yang memang kontroversial. Tapi kita harus fokus terhadap pemain Indonesia ini dari menit awal, 15 menit pertama, 15 menit kedua, 15 menit ketiga babak pertama, begitu juga 15 menit pertama babak kedua, 15 menit kedua babak kedua, dan terakhir tambah injury time, seluruh komponen yang ada di tim, baik itu goalkeeper, belakang, tengah, harus konsentrasi, baik itu dalam bertahan maupun dalam menyerang maupun dalam transisi, terutama di menit-menit akhir ketika insya Allah nanti kita udah unggul 1-0 atau kita 2-0 melawan Cina. Mungkin itu mungkin yang sedikit diperhatikan, walaupun sebenarnya apa yang saya katakan ini STY udah tahu Bang, karena saya mengulangnya aja. Ya. Ya. Jadi salah satu yang menjadi highlight Anda adalah Anda menyoroti soal kelemahan timnas Indonesia, salah satunya dalam mengantisipasi set piece lawan, begitu? Ya, karena kan golnya itu kan dua gol itu kan dan bola mati Bang, waktu Bang Iwan Ya. Bahrain. Gol melati ketika gol pertama dan kita gol kedua. Jadi itu harus ada antisipasi. Kan gol itu gol ya, dan juga saya lihat waktu Bahrain mempunyai peluang ada 8 peluang yang mengarah ke gawang dan kita hanya 4 peluang. Jadi konsentrasi kita di bola mati dan konsentrasi kita dalam pertahanan harus ditingkatkan lagi walaupun sudah bagus. Karena sayang kan di menit ke 99 kita lengah sedikit bolanya itu tidak dapat sama pemain belakang kita ketika dia corner kick, dapat daman lawan, tersentuh kepala sedikit, tapi di belakang tidak ada menjaga tapi terlambat, ada 2 orang yang free. Itu namanya artinya kita kehilangan penjagaan. Jadi fokus itu yang harus sedikit ditambah oleh seluruh pemain, karena satu langkah positif akan merubah hidup Anda. Itu aja dirubah, itu udah biasa itu, apalagi yang lain. Itu Bang. Baik, tapi dari overall Coach, dari 3 laga yang sudah dilakoni melawan Arab Saudi, melawan Australia dan Bahrain, apa yang menjadi evaluasi Coach Neil agar melawan China nanti kita bisa lebih baik lagi tampilnya? Kalau saya lihat ini tim ini luar biasa Bang. Ketika melawan Arab Saudi dia 1-1 dan dia melawan Australia dia juga draw. Saya Imbang ya? pikir ini tim ini punya konsep, punya cara bermain yang luar biasa. Abang bayangkan Australia yang pernah mengalahkan, yang bermain dengan yang pernah ke Piala Dunia dan pernah berhadapan dengan Argentina. Buat kita bisa menahan dia. Kita bisa menahan dia dan bahkan kita bisa menang. Setelah itu Arab Saudi kita juga bahkan bisa menang. Artinya tim ini luar biasa. Nah, mungkin mungkin ketenangan pemain secara umum dalam mengantisipasi permainan, baik itu dalam bertahan maupun menyerang, mungkin itu lebih ditingkatkan lagi. Karena ketika kita unggul, pemain lawan udah mulai melakukan penetrasi seperti Australia. Ketika kita unggul dia melakukan penetrasi dengan ketenangan dia bermain. Nah, bagaimana ketenangan itu juga kita dapatkan di tim ini sehingga kita bertahan kita bagus, menyerang kita juga bagus. Tapi secara umum kita ini udah hebat. Kita ini peringkat ke 133 loh Mas hari.
Ya, Lawan yang kita lawan tim-tim yang peringkatnya di bawah 70. Ya, ini kan luar biasa. Dan ini di media sosial kita sangat diperhitungkan di internasional sekarang. Jadi yang perlu tingkatkan adalah bagaimana sumber daya pemain yang ada ini bisa dimanfaatkan oleh Sinteyong untuk dalam penggantian pemain, sehingga ritme permainan dari babak pertama sampai babak terakhir itu tetap standar dan stabil. baik. Baik, tentunya semoga kita berharap Indonesia bisa meraih 3 poin di China ya. Coach Neil Maizar, terima kasih atas waktunya. Ya, Sudah ya, memberikan analisa ya, siap. di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.